Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini Sabtu 6 Desember 2025. Ya, jadi ini telat, udah uploadnya telat ya. Nah, setiap weekend kita kan sharing-sharing ilmu ya. Terakhir kemarin kita minggu Sabtu kemarin sudah. Nah, hari ini temanya masih lanjut yang kemarin ya. Ada 4 tema. Kenapa orang kaya tambah kaya dan orang miskin semakin miskin? Yang kedua, jenis-jenis investasi. Yang ketiga, kenapa harus saham? Dan yang keempat, seperti biasa, open portfolio ya. Jadi update terakhir, bukan update portfolio ya, tapi update aktivitas terakhir ya. Oke, kembali lagi ke channel Kutu Buku, channel yang membahas dunia investasi, dunia saham, dunia keuangan, dunia kesehatan dengan gamblang, terurut, jujur ya. Oke, kita masuk ke tema pertama ya. Ya, ini tema pertama. Ini kan tema hari ini kita. Nah, kenapa orang kaya tambah kaya dan orang miskin, maaf ya, semakin miskin? Ini mindsetnya ya. Nah, semua orang itu pasti punya keinginan ya. Sebenarnya keinginannya juga mirip-mirip sih. Ada yang levelnya itu ya sandang papan pangan, yang baju biasa mungkin 100 ribuan, rumah yang 200 jutaan, kendaraan ya motor lah. Kalau di atasnya itu ya baju udah nggak mau 100 ribu 200 ribu, maunya yang sedikit branded, yang 400 500, Uniqlo, Cardinal, Zara, itu grade 2, grade atasnya ya. Rumah udah nggak mau yang 200, itu rumah harus yang non subsidi 300 400 500 600. Kendaraan udah nggak mobil, keinginannya ya udah nggak motor, maaf ya, mobil ya. Nah, di atasnya lagi ada yang level atas itu nanti pakaian itu yang Gucci, terus ya yang harganya puluhan juta satu pakaian, satu set. Mobil itu udah 500 ke atas, rumah mungkin juga udah 1 M-an. Nah, semuanya itu punya keinginan. Kalau mindsetnya miskin itu di semua level itu ada, dari level yang paling bawah, yang menengah tadi, yang atas. Nah, kenapa walaupun orang yang rumah mobil itu 1 M tapi tetap mindsetnya miskin? Ya ada ya. Jadi kalau mindset miskin itu bukan kok uangnya, tapi lebih ke mindsetnya ya. Nah, misalnya gini, orang punya penghasilan gede 100 juta misalnya per bulan, kumpulin bertahun-tahun, 2 tahun dia beli mobil cash, uangnya tadi habis, dia dapat aset mobil. Ngumpulin lagi, kalau nggak ngumpulin ya mungkin nyicil rumah itu 10 tahun 12 tahun, nyicil rumah yang 1 M 2 M. Tiap bulan gajinya habis buat nyicil rumah, nyicil mobil, buat gaya hidup yang tentu saja tinggi ya. Itu gaji 100 juta loh guys ya. Nah, sampai dia tua pensiun dia nggak punya aset, itu kita anggap itu mindsetnya atau mentalnya mental miskin guys. Jadi bukan kok dilihat dari apa yang dia dapat atau gaji gitu ya, atau apapun penghasilan dia, tapi sebenarnya lebih ke apa yang dilakukan setelah dia dapat hasil. Misal ada karyawan gaji 10-20 juta, tapi dia bisa hidup sederhana, tapi nggak mengorbanin kesehatan ya guys. Jadi nggak kok hidup ngirit banget, nggak pakai sayur, nggak pakai buah, jadi gorengan, itu jangan. Tetap ya nasi sayur lauk seadanya, dia bisa menyisihkan, beli aset, itu mindsetnya malah lebih kaya guys. Jadi apa yang dia hasilkan dan dia kelola setelah dia kumpulin. Oke, biar lebih cepat ya. Jadi mindset kaya itu ada 3 stepannya guys, 3 step.
Yang pertama itu make money, make money itu kerja, hasilkan uang. Itu banyak orang yang menghasilkan uang ya udah pastilah. Ya, jadi dia kerja. Nah, setelah kerja itu stepan selanjutnya apa sih? Itu habit surplus, atau bisa nabung atau bisa menyisihkan ya sebagian. Ya, tadi yang gaji 100 juta dia kalau habis berarti mindsetnya nggak kaya guys. Tapi gaji yang 10 juta tapi dia bisa menyisihkan, berarti dia mindsetnya mindset kaya. Nah, menyisihkan ini menyisihkan uang tiap bulan ini masih ada di step 2. Nah, kita harus masuk ke step 3-nya guys. Step 3-nya itu apa sih? Ya harus investasi guys, investasi. Jadi duitnya hasil kerja kita, hasil kerja ngumpulin yang berupa rupiah, ini kita harus alihkan ke investasi. Nah, investasi nanti kita bahas ada apa aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau orang yang pengen kaya, mindsetnya semakin kaya, kalau udah dapat duit, syaratnya harus bisa menabung, menyisihkan, itu namanya habit surplus. Kalau udah harus diinvestasikan, harus 3 step ini. Kalau udah 3 step ini berarti dia mindsetnya mindset kaya guys. Oke, kita lanjut. Nah, sering lihat kan gambar seperti ini, asetnya tumbuh, asetnya tumbuh, asetnya tumbuh, itu ada di mindset kaya. Karena dia ngumpulin aset. Aset itu sesuatu yang menghasilkan penghasilan, menghasilkan uang, menghasilkan ya penghasilan. Walaupun kita nggak kerja, nggak ya hanya sedikit mantau lah, kita nggak aktif di situ, tapi dia udah bekerja sendiri. Ya biasanya disimpulin dengan gambar seperti ini. Nah, pengertian investasi yang poin 3 tadi. Investasi itu apa sih? Ya, jadi investasi itu kegiatan menanam modal sekumpulan duit kita yang ditabung tadi, yang habit surplus tadi, ke dalam bentuk aset atau suatu objek, yang objek itu harapannya nanti di masa depan itu menghasilkan keuntungan. Ya, jadi melibatkan apa aja sih? Ada kata-kata masa depan, ada aset, modal kita, ada modal jadiin aset, ada masa depan, ada pengorbanan, yaitu investasi. Kenapa harus masa depan? Karena investasi itu jangka panjang. Kita ngumpulinya dikit, nanti menghasilkan sedikit, jadi kita harus ngomongnya jangka panjang. Kenapa pengorbanan? Karena apa yang seharusnya kita makan, contoh gaji 5 juta, gaji 10 juta, kita kan bisa nikmatin saat ini juga guys, habisin, makan lebih enak daripada kalau kita sisihin 1 juta 2 juta, pasti nanti kita berkurang lah kenikmatannya. Lah itu pengorbanan kita saat ini. Nah, ada pengorbanan. Kenapa aset? Ya kalau kita mau aset itu sesuatu yang akan melindungi kita di hari tua guys. Jadi dia itu bisa menghasilkan uang saat kita nggak bekerja, itu aset namanya. Kalau kita sekarang muda kan kerja dari subuh nyampe ngisak, nyampe malam 12 jam, 16 jam masih kuat ya. Tapi kalau udah berumur 50-60 tahun, apakah kuat? Enggak ya. Tapi kalau aset kita itu nyampe kita aki-aki, nyampe kita udah cucunya gede-gede, asetnya terus bekerja dengan catatan asetnya yang benar. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tujuan investasi tadi apa? Meningkatkan kemakmuran kita, network kita, nomor 1 network kita, melindungi nilai uang, yang uangnya kita 100 juta saat ini, 10 tahun angkanya udah nggak 100 juta. Dulu saya belanja BBM ya, itu kan seingat saya masih 600 perak per liter. Sekarang kan udah nggak dapat, udah 12.000 kan. Itu uangnya dilindungi dengan investasi. Nah, terus mempersiapkan masa depan, yang udah sering kita bahas tadi, masa depan. Oke, lanjut ya. Diversifikasi resiko. Ya, jadi kita kerja, kalau udah tua capek nggak bisa kerja kan ada resikonya. Tapi kalau kita punya penghasilan lain selain kerja kita, itu namanya diversifikasi resiko ya. Mencapai tujuan finansial. Banyak orang lah pengen haji, pengen umroh, macam-macam, pengen wisata ke luar negeri. Itu dengan investasi bisa mendapatkan passive income. Tadi udah kita bahas, dia menghasilkan walaupun kita udah tua, aki-aki, punya cucu, terhindar dari utang. Kalau orang udah investasi itu udah seharusnya nggak utang guys, karena kalau masih utang itu jangan investasi dulu, utangnya dilunasin. Setelah utang dilunasin, kita harus bangun dana darurat dulu beberapa kali gaji, baru investasi. Itu ada step-stepannya. Jadi kalau orang udah ngomong investasi udah nggak punya utang, enggak kok. Kamu investasi berapa?
100 juta, utangnya berapa? 200 juta ya, nggak asik lah. Oke, lanjut ke tema kedua ya guys. Jenis-jenis investasi ya. Investasi itu ada banyak, ada emas, logam mulia ya. Logam mulia bisa dibeli di mana sih? Banyak toko emas, terus Antam, Harta Dinata, banyak yang online maupun offline. Emas fisiknya ada maupun nggak ada, beli di toko emas. Nanti batangan kalau bisa ya, jangan yang perhiasan, nanti kita dapat sertifikat. Jadi kalau ciri-cirinya, kalau emas itu kita megang fisik disimpan, tapi kalau banyak ditaruh di rumah juga serem guys. Bayangin nyimpan emas 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo di rumah itu serem. Kalau kita titipin di deposit box itu juga lumayan, mungkin tahunannya juga 500 sampai 1 juta ya. Deposit box yang di bank-bank itu guys, itu tahunannya lumayan guys. Tapi kan kalau nyimpan emas aman ya, kalau udah emas sekilo ke atas harus ke situ sih. Jadi perawatan agak sedikit butuh, ada effortnya emas itu. Emas itu aset nggak produktif guys. Kita beli aset emas 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, duit misalnya beberapa M, itu nggak dapat apa-apa. Emasnya juga diem aja, sebongkah besi saja, ngeletak saja, nggak produktif, nggak nambah ekonomi berputar. Itu ciri khasnya. Tapi emas itu benar-benar jadi kalau di saat kondisi ekonomi gonjang-ganjing, emas itu andalan kayak sekarang ini. Oke, lanjut properti. Properti itu ada tanah, ada rumah, kontrakan, sawah, pekarangan, itu properti guys. Ya ciri khasnya itu pasti mahal. Kita ada fisiknya, ada sertifikatnya. Beli di mana? Online banyak orang jualan. Tetangga butuh uang banyak jualan emas properti, nyari-nyari rumah baru banyak. Itu ciri khasnya. Kita bisa cicil ya. Jadi kita beli yang boleh, yang mau nyicil ya bisa nyicil, yang nggak boleh nyicil ya harus cash, ngumpulin dulu ya. Kayak emas tadi beli kan bisa 1 gram 2 gram. Kalau rumah itu nggak bisa, harus beli kan 1 rumah. Pekarangan juga sekali, pekarangan juga 100 meter 200 meter nggak bisa diketeng-keteng kan, tapi bisa dikredit. Tapi ya uangnya jadi lebih banyak lah. Yang seharusnya 100 juta 10 tahun 15 tahun jadi 200 juta tuh bayarnya. Jadi itu ngurangin return kita kalau investasi. Tapi masa investasi mau utang sih? Oke ya, jadi emas itu bisa diketeng-keteng, properti nggak bisa diketeng-keteng. Nah, deposito nih guys. Oh iya, tadi logam mulia itu historinya itu per tahun mungkin 7-8% guys naiknya ya. Kalau properti itu tergantung daerah, ada yang 4, 5, 6, 7, ada yang stuck, ada yang 10, 20 mungkin ya, mungkin. Kalau deposito itu kita berupa duit guys, duit 100 juta taruh di bank, ada jangka waktu di lock itu, ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu nanti kita dapat kelebihan uang atau bunga. Itu duit kita tetap nanti di 5 tahun lagi duit kita dibalikin 100 juta, tapi tiap deposito itu tiap tahun apa 6 bulan apa sebulan, saya kurang paham ya. Itu kita dapat hasil tapi 4% per tahun guys. Ada yang 2, 3, 4, itu yang bank-bank gede, yang LPS. Kalau yang bank-bank kecil nggak LPS itu ada yang nyampe 7-8%, tapi serem guys, itu bank-bank kecil nggak dijamin uangnya ya. Nah, kalau obligasi itu surat utang, ada obligasi swasta, ada obligasi pemerintah, sama-sama amannya. Yang swasta itu ada grade-nya, grade A, grade A plus, AA, grade B, grade C, semakin ke bawah. Grade D itu perusahaannya semakin buruk ya, tapi biasanya kuponnya semakin tinggi. Jadi kita ngutangin pemerintah buat project, ngutangin perusahaan buat ekspansi, nanti kita setiap 6 bulan atau 1 tahun dapat kupon. Kalau yang pemerintah itu kuponnya itu 7-8%an, 6-7-8%. Kalau swasta itu biasanya 7-8-9-10-11-12%, tergantung grade-nya. Grade-nya A itu kecil, grade-nya D semakin besar. Biasa beli di mana? Di manajer investasi ada, di bank ada. Di bank itu sekali beli biasanya lot-lotannya 50 juta, 100 juta. Kalau di manajer investasi itu mungkin ada yang 1 juta, 5 juta, 10 juta gitu satu lotnya. Oke, ini lanjut ke saham ya. Saham udah nggak asing lagi. Kita beli harus lewat sekuritas. Itu jelas bisa diketeng-keteng, beli 1 lot atau 100 lembar. Kalau yang harganya 1000 kan modalnya berarti 100.000. Jadi sekali beli 100.000.
saham itu kan aset perusahaan ya, jadi ada seribuan ya, tinggal kita gimana milih-milihnya saja. Kalau obligasi tadi kan yang pemerintah itu 678, yang swasta itu kan 78, 9, 10, 11, 12 per tahun. Dan pokoknya fix tetap, deposito juga pokoknya fix tetap, nggak dinaikin. Nah kalau saham itu ada dapat dua, dividen dan capital gain. Ada yang nggak bagi dividen juga, ada yang rugi juga, tergantung kita milihnya. Capital gain itu pokok kita naik ya, awalnya 100 juta, tahun depan mungkin 110 juta, tapi bisa juga 90 juta itu turun harganya, bisa dapat dividen, ada yang nggak dapat, itu tinggal kita milihnya. Oke lanjut, kalau reksadana, oh ya kalau saham itu kita beli saham individual ya, jadi beli Astra saja, beli Unilever saja, beli Indofood saja. Kalau kita mau beli dua ya harus kita pesen beli dua gitu ya. Kalau reksadana itu kita beli sekumpulan saham ya, jadi kita itu menitip duit kita ke orang, jadi orangnya itu manajer investasi, ini legal, bisa di bank, bisa langsung ke sekuritas. Jadi kalau ada produk itu namanya perusahaan terbesar di Indonesia 30, Bank BCA, Mandiri, Astra, Unilever, Indofood itu masuk. Jadi udah dirangkumin semuanya, itu satu paket, satu bundel itu 30 perusahaan besar di Indonesia. Itu misalnya harga satu lotnya 3.000, kalau beli berarti harus 300.000. Oh enggak perlu satu lot, satu unitnya tetap 3.000 tadi, tinggal kita mau beli satu unit, dua unit. Biasanya sih lot-lotannya itu 1.500.000-an, itu masih terjangkau buat retail, buat kita yang buru-buru gitu ya. Nah kalau reksadana ini biaya fee-nya agak mahal guys. Kalau saham tadi kan nggak ada fee, karena kita kan beli sendiri ya. Kalau rugi ya perusahaannya kita rugi sendiri. Kalau yang reksadana ini kan udah dipilihin orang pinter katanya, tapi fee-nya besar. Nah aset kripto ini ada ribuan, ratusan ribu aset kripto, tapi katanya yang paling benar itu cuma 3 ya, Bitcoin, terus saya kurang paham sih ya, Bitcoin sih yang paling puncaknya ini Bitcoin, tapi saya kurang memahamin ya, ini monggo saya masukin ya. Oke kita lanjut dulu dari jenis-jenis investasi, kita masuk ke yang ke poin 3 ya. Nah dari sekian ini tadi guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, komen dong siapa yang sudah investasi dari ketujuh aset ini ya. Saya juga punya teman-teman banyak sering sharing ya. Kalau saya itu reksadana dari 2012 sampai 2017 guys, 5 tahun pengalaman, itu dapat naik 50% selama 5 tahun, alhamdulillah ya. Jadi dulu nabung kecil-kecilan itu naik 50%, duit 40 juta ditabung, tabungan ya ini tiap bulan nabung gitu, itu jadi 60 juta selama 5 atau 6 tahun ya, 2012 sampai 17 ya, 5 mungkin ya. Itu reksadana. Setelah kita belajar reksadana itu apa, kenapa, macam-macam, akhirnya kita dari 2017 diberanikan daftar saham, itu langsung kita investasi di saham ya. Logam mulia pernah tekor ya, jadi belinya itu 600.000, disimpan 3-4 tahun, dijual lagi tetap 600.000 nih. Tapi yang perhiasan nih, jadi kalau yang batangan belum pernah. Properti jelas pernah kan, rumah 2 kali dijual udah. Kalau tanah ada tapi belum dijual ya. Deposito belum pernah, obligasi belum pernah, kripto lagi mempelajarin tapi kayaknya belum ya. Kalau beli misalnya hanya 1-5% aset lah. Oke, saya lebih ke saham ya. Logam mulia dijual, properti dijual buat beli saham. Kenapa sih harus saham? Secara historis saham itu returnnya paling tinggi dan produktif ya guys. Saham itu kan dibalik kata saham itu ada perusahaan. Jadi saham itu sebenarnya kita punya perusahaan. Perusahaannya apa ya, ada Astra. Astra itu kan yang memiliki itu bukan kok siapa, McMary dari Prancis guys. Itu dia cuma punya 51%-nya, yang 49% itu dimiliki semua orang di seluruh dunia ini bebas. Usahanya di Indonesia, jualan Toyota, jualan Daihatsu, jualan motor, tapi yang punya itu seluruh orang di dunia. 51%-nya punya McMany, itu orang tim grup dari Prancis ya, termasuk saya punya Astra itu ya. Jadi dibalik
saham, kata saham itu ada lembaran-lembaran saham itu ada underlyingnya, ada backupannya di belakang, yaitu perusahaan yang benar-benar berdiri menghasilkan produk motor mobil, ada karyawannya ratusan ribu, ada benefitnya, ada untungnya. Jadi kalau kita punya 100 lembar ya kita 4.000 misalnya, Astra 4.000 kali 100 400.000, kita punya satu lot ya, berarti kita itu punya 400.000 kepemilikan rupiah, kepemilikan di Astra ya. Dari total itu Astra mungkin sekarang 500 triliun 500 atau 600 triliun kapitalisasi marketnya kalau ada orang mau beli. Jadi kita punya sepersekian sekian 0,0000000% ya, itu seperti itu. Transparan, jadi laporan keuangan yang di publik itu sudah diaudit guys. Audit itu tiap 6 bulan, ada yang setahun sekali, ada yang bahkan 3 bulanan diaudit. ITMG itu per 3 bulan itu diaudit guys. Auditnya itu dari perusahaan top 5 di Indonesia, itu independen guys. Jadi nggak macem-macem, ketahuan nyeleneh aja direkturnya dipanggil polisi ya, nggak macem-macem. Oke, jadi transparan, kekayaannya transparan, bener-bener. Jadi nggak tutup-tutupan, tipu-tipuan, nggak. Perusahaan mau ngeluarin duit aja, hasil kerjanya perusahaan itu berupa duit cash kan, mau dikeluarin aja ada rapatnya umum pemegang saham, harus di share ke semua publik termasuk saya. Nih Pak Heri nih, saya mau ngeluarin duit dari perusahaan yang Mac Many tadi, yaitu harus laporan ke saya juga. Kalau saya boleh berarti dia ya, tapi kan dia udah punya 51%-nya. Jadi kalau secara persentase ya udah mutlak lah ya, dia ngambil uang harus laporan. Oke. Yang C itu transaksinya mudah guys, nanti kita bahas lebih detail. Jadi murah, kita jual beli ratusan juta itu murah. Kemarin yang rumah saya yang dipakai itu kan dijual itu 200 juta, itu habis 19 juta loh itu buat biaya macam-macamnya. Kalau di saham nggak nyampe segitu, nanti ada. Terus fee transaksinya murah udah. Yang rumah tadi kan jual beli susah ya. Saham legal ini pemerintah canggalakin, yuk nabung saham ya, aman banget karena kan nanti kita bahas aman di belakang ya, sekuritasnya, terus flow uang kita, alirannya itu minggu depan kita bahas. Terus kenaikan harga saham atau laba itu melebihi inflasi. Inflasi kan 3, 4, 5, 6% ya. Kalau saham itu kenaikannya historinya IHSG aja 12% guys. Itu gabungan seluruh perusahaan busuk dan bagus itu 12%. Kalau kita milih yang bagus-bagus itu bisa 15% lah per tahun kenaikan uang kita. Jadi kepotong inflasi yang 3-4% masih nggak kerasa. Oke, kita lanjut. 22 menit guys. Nah, tahu nggak semua persamaan orang-orang kaya di seluruh dunia? Ada satu persamaannya, seluruh orang kaya dari seluruh masing-masing negara itu ada persamaannya. Ayo tebak yang bisa. 3, 2, 1. Semuanya itu pasti punya perusahaan. Jadi semua orang kaya itu guys, itu pasti punya perusahaan. Dia bangun perusahaannya sendiri bisa, dia beli perusahaannya kayak Warren Buffett. Warren Buffett itu nggak bangun perusahaan guys, dia nggak pernah mendirikan perusahaan, tapi dia punya perusahaan banyak karena beli ya. Jadi dan pemegang saham ya kan, punya perusahaan kan pemegang saham ya. Jadi seluruh orang kaya itu pemegang saham atau punya perusahaan. Makanya kalau pengen kaya ya harus punya perusahaan. Nggak ada orang kaya yang nggak punya perusahaan. Ayo, siapa yang kaya secara definisi ini tapi nggak punya perusahaan ya, monggo komen ya. Lanjut yang keempat ya, Open Porto nih. Jadi kalau di Open Porto edisi 1-4 atau 4 kemarin itu kita itu selalu bandingin dengan kontrakan ya. Rumah saya yang dijual pertama itu kan, kenapa dijual? Karena kita bandingin dengan kontrakan, ternyata wow lebih bagus di saham guys. ITMG itu belinya, jadi dapatnya lebih gede. Kontrakan itu balik modalnya belasan tahun, kalau rumah itu bisa puluhan tahun, kalau saham itu 5 tahun. Jadi kita mending di saham. Terus bandingin lagi sama rumah sewa ya. Rumah saya yang kemarin dijual kan, bandingin sama rumah sewa, nanti kita bahas sedikit di video ini. Nah, kalau sekarang nih kita bandingin antar saham A dengan saham B. Saham JB itu yang rumah dijual 200 juta itu kan saya beliin saham JB nih.
ini mau saya jual. Kemarin minggu kemarin mau dijual, tapi sengaja saya nggak turunin harganya, jadi agak tak tinggiin, belum laku. Mau beli saham BP. Kenapa saham BP murah? Ayo kita bahas. Cek Giroud. Nah, ini kan saham JP yang saya beli ya guys. Jadi saham JP itu yang rumah laku tuh saya beli itu 740. Itu yang 200 juta, sama mobil itu laku 2 minggu berikutnya. Jadi ini agak unik nih, saya jual rumah dan mobil. Rumah bonus mobil itu nggak laku-laku guys. Rumah bonus mobil nggak laku-laku. Giliran rumahnya dijual terpisah, mobilnya dijual terpisah, malah langsung laku semua. Ya ini unik ini kita. Ya 250-an juta saya beliin saham JP di akun ini dan akun Indo Premier ya, Mirai dan Indo Premier dibagi dua. Ya ini baru beli di Mei. Nah uniknya nih guys, baru beli di Mei. Yang di sini kan 140 juta guys, 140 juta. Ini udah dijual loh guys, sudah dijual 12 jutaan. Jadi sebenarnya yang akun ini tinggal 130 juta. Nah, dividennya itu 15 juta 200. Jadi nih Mei beli, Aprilnya dapat dividen, April, Mei, Maret, April, Mei. Jadi nggak nyampe 2 bulan, 1,5 bulan itu langsung kita dapat dividen 130 juta. Yieldnya itu 12% guys, 12% ya. Jadi dari saham 130 juta yang di Mirai ini langsung dapat dividen. Nih dividennya tuh 29 April itu 15,2 juta. Jadi yieldnya itu 12%. Ini amazing loh, baru 1,5 bulan dapat 12%. Nah nih dividennya guys, kemarin sudah kita bahas. Ini dividennya dari 2010 sampai 2002 cenderungannya naik. Nah kemarin hitungannya ini sekarang ini lagi drop ya labanya. Jadi kalau labanya itu nanti naik di tahun depan aja deh. Yieldnya ini 14% guys. Jadi saham JP ini yieldnya 14%. Kenapa mau dijual guys 14%? Ini perusahaan amazing loh, tapi yang mau dibeli lebih amazing guys. Ayo coba bandingin. Nah kita versus dengan saham BP ya, batubara. BP ya. Oke lanjut. Nah jadi sebelum ini itu saya udah punya 30.000, itu berarti 300 lot guys. Udah punya 30.000. Terus udah kemarin kita beli di harga berapa itu 37 sekian, itu 30.000 tuh totalnya 30.000. Terus udah beli lagi di harga 3650 10.000, jadi udah 70.000. Terus beli lagi di harga 3670 itu 10.000. Kita udah beli lagi di harga 3690 itu 70.000. Jadi totalnya itu 150.000 ya, 80 tambah 70 150.000. Nah yang saham tadi itu mau kita jual, mau buat nambahin ini ya, targetnya 200.000, targetnya 200.000 biar bulat guys. Nah kenapa kok mau dijual dan beralih ke ini ya, kita cek ya. Perusahaan yang sangat bagus ini. Oke, harganya turun terus guys, harganya turun. Kenapa kalau turun itu malah seneng? Iya karena kita bisa beli yang sebelah naik dikit, yang sebelah turun, ya udah dijual yang naik, udah untung beli 74 sekarang ke 805 itu untung udah 10-12%, tambah dividen 13 berarti untung udah 25% guys uangnya. Untung udah 25%. Kita jual ke saham BP layak sih, worth it sih. Nih dividennya yang saham BP guys, dari 2004 sampai 2021 itu ekstrim, dari kecil naik ya. 2020 yang krisis saja nggak ngefek tuh perusahaan ini. Nih terakhirnya itu bayar dividen gede-gede, ada di angka 370-an lah. Selalu naik, tiap tahun naik, setiap tahun itu 2 kali, ada yang 3 kali, 2 kali minimal ya, dan selalu naikin dividennya. Oke, nih ini pembahasannya guys, analisanya. Yang saham PJ guys 780, dividen pertama 85, estimasi dividen tahun depan itu Maret April itu 90 guys.
dan harganya di 2027 itu estimasi saya itu 1.200. Ya segituan lah, itu estimasi standar aja ya 1.200. Jadi kita dapat capital gain dividen 2 kali tambah harga saham itu 86 selama 1,5 tahun guys. Nah kalau duit kita 86 itu seberapa sih kalau dirupiahin ya? Kalau duit kita 100 jadi 186, atau kita dapat 86 juta tuh selama 1,5 tahun, dapat 86 juta nggak ngapa-ngapain guys. Nah kalau uangnya 1M kita dapat 860 juta nggak ngapa-ngapain dari perusahaan kita ini, GC ini. Oke. Nah yang PP itu yang bawah guys, yang PP yang bawah. Pembelian kan 3670 kita rata-rata. Ini nggak nyampe, seharusnya 3660 ya, tapi nggak apa-apa, koma. Dividen tahun kemarin 370, estimasi tahun berikutnya 370. Harga saham Mei 2027 itu 6.500. Ini standarnya segini. Capital gain kita 97%, itu selama 1,5 tahun naiknya duit kita. Kalau 100 juta itu jadi 197 juta, atau naik 97 juta kalau 1M guys, naik 970 juta. Nggak ngapa-ngapain guys. Ya ini namanya investasi seperti ini. Oke, ini saham yang PP. Nah selisihnya sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih guys, 110 juta kalau 1M duitnya. Kalau 100 juta berarti 11 juta ya. Jadi makanya saya jual itu nggak langsung kita klik hajar kiri aja, enggak, tapi kita naikin. Kalau nggak laku ya udah, kalau laku ya syukur. Jadi dua perusahaan ini mirip-mirip, punya karakter yang hampir mirip, sama-sama menyasar konsumer. Yang satunya itu kebanggaannya BUMD, yang satunya kebanggaan Indonesia. Jadi salah satu perusahaan terbaik di Indonesia ini yang bawah. Yang atas ini ya salah satu perusahaan terbaik di daerah ya. Jadi saya lebih prefer ke yang bawah sih, karena udah punya banyak, borong sekalian. Jadi biar portofolio kita nggak keteng-ketengan, ada di batubara A, batubara B, ada di saham ABC, ada di saham PP ya. Tapi ini kalau uang masih kecil itu nggak perlu terlalu banyak diversifikasi sih guys. Banyak yang udah ngomong tuh, yang mentor-mentor, kalau duitnya masih kecil itu all in saja deh, all in ke sesuatu yang diketahuin ya. Perusahaan yang di bawah itu saya sedikit paham tuh, teman-teman banyak yang all in di situ. Ya udah, saya mau nyontoh walaupun nggak all in ya. Jadi paling nggak punya 2 aset aja, batubara dan ini yang kita borong ini, targetnya 200.000 lembar ini ya. Ya udah 33 menit guys, biasanya kan bikin video ya 20-30 menit. Sekian sharing ilmunya. Jadi ini bukan ajakan buat jual dan beli, tapi ini sebatas dokumentasi saya. Jadi saya itu di tahun 2020 dulu beli saham apa, nyampe asetnya naik 5, 6, 7 kali lipat. Banyak jual, kalau lagi rendah itu jual mobil, jual itu yang bisa jadi asetnya udah naik 15%, enggak, maaf salah ngomong, 15 kali guys. Jadi dari total aset yang 15 kali ini, saya beli di perusahaan yang PP ini, harapannya 1,5 tahun nanti aset saya naik 2 kali lipat guys. Jadi dari 2017 akhir atau 2018 sampai 2027, berarti itu berapa tahun guys? 9 tahun aset saya naik 30 kali lipat targetnya guys. 30 kali lipat di saham ya. Di Sabtu kemarin kan kita udah ngomong tuh, kenapa orang kaya itu kaya, karena punya perusahaan. Ada yang perusahaannya 20 tahun itu 20 tahun guys, 21 tahun itu naiknya 60 kali lipat, 65 kali lipat. Ada yang naik 100 sampai 200 kali lipat perusahaannya guys. Bener, serius, tonton video yang ini guys. Nanti linknya saya pasang ya. Kalau nggak ya cari aja di kutu buku, klik video Sabtu kemarin ya. Oke, dari saya sekian. Jika bermanfaat videonya, mohon untuk subscribe, share, like, komen, monggo. Kalau mau diskusi komen saja, nanti masuk grup saham saya juga bisa.
Ya, saya ada grup saham buat sharing-sharing ilmu. Monggo saham apa, kita milih-milih saham dari 1000 saham itu banyak yang saham busuknya, hati-hati. Jadi yang bagus itu paling cuma 40, nggak nyampe 50 guys. Itu apa saja besok pelan-pelan kita bahas, minggu depan itu kita bahas. Dan cara daftar akun saham juga, sekuritas yang bagus mana. Oke, dari saya sekian, mohon subscribe guys ya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.